Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di PRM Ngasinan TV di acara podcast Inspirasimu. Kali ini sudah ada bersama saya salah satu anggota PRM Ngasinan atau pengurus ranting Muhammadiyah Ngasinan. Beliau ini bertugas sebagai koordinator bidang sosial. Terima kasih Pak Daryoso sudah hadir di studio kami. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast Inspirasimu. Oke. Semoga kita juga semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan ranting saja yang penting, tapi kesehatan juga penting. Oke, boleh diceritain Pak Daryoso. Awal mula Pak Daryoso tugas di Dinas Bidang Sosial ini di PRM Ngasinan ini gimana Pak? Dari awal saya memang berniat ingin membantu sama, dan ketika ada kesempatan dan amanah dari tugas dari pimpinan ranting, kami menyanggupi untuk bisa membantu warga yang membutuhkan bantuan secara langsung. Jadi bidang sosial ini tugas rutin bulanannya membagikan bantuan berupa sembako gitu ya? Iya betul. Kepada dari Lazismu, kemudian Lazismu meneruskan ke ranting dan ranting menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Iya. Seperti itu ya Pak? Oke. Kalau selain kegiatan rutinan bulanan membagikan bantuan itu, ada kegiatan lain nggak Pak? Ada. Apa aja itu misalnya? Terutama kegiatan pentasarufan kado Ramadan atau Idul Fitri dari Lazismu. Yang kedua, membagikan daging kurban saat Idul Adha, dan yang ketiga itu membantu donasi ke rekan ranting yang sakit. Jadi emang semua kegiatan bidang sosial ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Iya. Dan sangat mulia ini. Terus cara bagi waktunya gimana Pak? Misalkan lagi ada tugas ranting atau bareng sama urusan pribadi keluarga Pak Daryoso, apa kerjaan gitu, bagi waktunya gimana tuh Ya, biar seimbang? Mengatur waktu, selalu ada waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan, dan yang terutama itu menjaga kesehatan tubuh biar fit gitu. Oh iya. Terus ada persiapan khusus nggak sebelum nganterin bantuan, bagi-bagiin gitu? Ada. Apa itu? Terutama pengecekan fisik bantuan yang mau diserahkan ke penerima, dan juga mengecek nama-nama penerima bantuan. Jadi seperti sepeda motor juga mungkin dicek juga ya? Itu juga harus dicek. Oh iya gitu. Biar nanti tidak ada kemacetan lah di tengah jalan waktu memberikan bantuan ke masyarakat. Terus pasti kan banyak tuh ketemu warga. Ada nggak cerita-cerita yang inspiratif yang bisa dibagikan ke kita ini misalnya? Misalnya tuh dulu ada sih penerima bantuan itu diberikan bantuan sampai menangis. Oh gitu. Itu yang membuat hati saya tersentuh. Menangis senang ya, bukan senang. Menangis sedih pastinya. Senang kan? lah dia. Iya. Oke. Hubungan Pak Daryoso dengan warga masyarakat Desa Ngasinan ini gimana Pak? Hubungannya baik sih, seperti keluarga. Tidak ada jarak lah sama saya. Otomatis saling menjalin silaturahim ya. Iya betul. Makin dekat karena kegiatan sosial ini. Terus kalau tantangan terbesar Pak Daryoso di tugas sosial ini apa Pak? Tantangannya ya pas ditinggal sama rekan kami yang sama-sama menyalurkan bantuan, dia orangnya sekarang sudah meninggal. Jadi kadang saya terasa berat sendirian gitu, nggak ada yang menemani gitu. Terus pernah nggak waktu tugas itu ngerasa capek gitu, atau mungkin pengen nyerah, gantian yang lain dulu lah gitu? Pernah Pak? Ya pernah juga sih. Karena saat ada hujan juga, iya, itu juga tantangan saya yang terberat itu. Kalau tadi Bapak bersama rekan ya? Iya. Berdua berarti? Berdua sama Pak
Wismanto lah. Oh, Pak Wismanto. Pak Wismanto tuh siapa, Pak? Boleh diceritain berbagi gitu kisahnya? Pak Wismanto atau Pak Anto dulu tuh rekan saya di bidang sosial. Dia yang menemani saya lah waktu memberikan bantuan ke warga ngasinan. Dia sekarang sudah meninggal. Oh ya, sudah meninggal. Gitu. Terus setelah Pak Wismanto meninggal itu Pak Daryoso bertugas sendiri apa langsung ada yang gantiin tuh? Sendiri. Oh, sendiri dulu ya. Oh. Kemudian saya minta ke pimpinan ranting untuk minta teman lah, rekan dari bidang lain untuk menemani saya membantu saya dalam membagikan bantuan sembako itu. Oke. Terus perasaan Pak Daryoso nih gimana sewaktu baru ditinggal rekannya Pak Wismanto itu? Rasanya sedih banget. Pasti sedih kan? Iya, betul, sedih banget. Sering tugas berdua gitu kan? Iya, karena dulu kami berdua tuh kompak lah dalam memberikan bantuan ke masyarakat. Setelah Pak Anto meninggal, itu rasanya gimana gitu, sampai sedih. Dia kan orangnya disiplin, soal waktu disiplin banget. Oh, disiplin ya. Dia terkenal juga disiplinnya kali ya. Terus Pak, selama tugas sama Pak Wismanto ini, kenangan apa sih yang berkesan dari Pak Wismanto ini? Dia pernah pesan ke saya bahwa bantuan ini walaupun kecil tuh sangat berarti bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Oh, seperti itu ya. Nih kalau berandai-andai aja nih Pak, misalkan ya Pak Wismanto ini masih ada gitu. Iya. Pesan-pesan apa sih yang pengen Pak Daryoso sampaikan? Ya. Terima kasih untuk segala perjuanganmu, semangatmu, dan kedisiplinanmu. Saya akan tetap terus semangat untuk bersama sekuat tenaga saya lah. Oke. Jadi kalau sekarang ini udah ada yang gantiin Pak Wismanto ya? Ya sudah ada dari ranting bidang lain. Cuman kalau dulu kan setelah Pak Wismanto baru meninggal, tugasnya masih sendirian, iya betul. Gitu. Apa yang membuat Pak Daryoso masih tetap semangat gitu, walaupun jalanin tugas sendirian gitu, waktu baru-baru ditinggal Pak Wismanto? Ya semangat itu timbul melihat warga desa yang membutuhkan dan warga desa yang berusaha lanjut tetap jompo, itu yang bergantung pada bantuan kami. Dan saya mengabdikan semangat Pak Wismanto lah. Pak Daryoso, bagaimana kiat-kiat atau tips-tips nih untuk mengajak warga masyarakat khususnya dari ranting sendiri agar lebih ikut berpartisipasi atau tertarik gitulah untuk kegiatan sosial ini Pak? Ya, saat pertemuan rutin atau pengajian itu diberikan materi yang menekankan pentingnya membantu sesama yang kesulitan. Apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari kegiatan berbagi ini? Berbagi bukan hanya soal banyaknya harta yang diberikan, tetapi niat dan kemauan untuk menolong sesama. Terus dukungan apa yang Pak Daryoso rasakan dari warga masyarakat? Seperti apa tuh? Terutama dukungan moral, terutama doa yang mereka sampaikan kepada kami waktu kami memberikan bantuan. Mereka selalu mendoakan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang lancar gitu. Itu kan yang sangat bagus lah. Terus pesan-pesan apa sih Pak Daryoso yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat yang mungkin ingin ikut serta kegiatan berbagi seperti ini Pak? Ya, mulai dari yang kecil tapi konsisten, karena setiap kebaikan itu mendapat keberkahan. Nah, Pak Daryoso nih, apa sih pesan-pesannya untuk
warga masyarakat atau orang-orang yang ingin memulai kegiatan sosial semacam ini, Pak? Pesan kami untuk orang-orang ingin memulai kegiatan sosial adalah mulailah dari yang kecil tapi juga konsisten, karena setiap kebaikan membawa keberkahan. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak tentang program sosial ini ke depannya, Pak? Semoga bantuan ini harus berlanjut dan semakin banyak yang terlibat memberikan bantuan. Begitu pula dengan jumlah bantuan bisa meningkat. Bagi yang ingin menyalurkan bantuan bisa dikirim atau menghubungi petugas Amirin Lasismu dari Ranting Asinan. Insya Allah akan kami salurkan ke warga yang berhak menerima bantuan ini. Ya, semoga kegiatan ini terus berlanjut sampai di masa datang, di masa depan lah. Karena sangat bermanfaat dan tentu saja insya Allah banyak barokah yang bisa diambil dari kegiatan sosial semacam ini. Oke, itu tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Daryoso, salah satu anggota PRM Ngasinan sebagai koordinator bidang sosial. Terima kasih Pak Daryoso sudah menyempatkan hadir di sini dan berbagi kisah inspiratifnya. Semoga kita juga terinspirasi, termotivasi dan lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan semacam ini, seperti berbagi dan menolong kepada sesama, karena sangat-sangat bermanfaat. Acara ini tayang di akun sosial media Facebook dan YouTube PRM Ngasinan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.